فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah berupaya semangat untuk bersabar dan diizin terlambat karena yang awalnya kira ndak ada kajian di Bintara ternyata ada. Iya, panitianya juga baru berkabarnya sehari sebelum itu. Dari Al-Hikmah menuju Darul Hikmah. Al-Hikmah Bintara ke Darul Hikmah di Cipinang Besar Selatan. Dan insya Allah sorenya berangkat ke Diyar Al-Hikmah, Darul Iman. Ya, insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan ikhwatal iman wa akhwati fillah. Pembelajaran dari buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sikap salaf di dalam menerima dan memberikan penilaian berkaitan tentang ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Kita masih membahas dengan pembahasan yang sama, yaitu yang berkaitan tentang masalah ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Sikap ahlul bid'ah terhadap ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Wajib menjauhi dan berhati-hati dari cara-cara pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah, karena mereka memiliki dua cara dalam menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pelajari bagaimana mereka cara menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yang pertama, menolak sunnah yang telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang mutasyabih. Mereka menolak sunnah-sunnah yang telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih mutasyabih. Artinya mereka jadikan ayat Al-Qur'an dan hadis yang masih mutasyabih untuk menolak ayat-ayat yang sudah jelas-jelas muhkam. Jadi mereka tolak ayat muhkam dengan ayat mutasyabih. Mereka tolak hadis yang muhkam dengan hadis mutasyabih. Ya. Ini cara mereka. Ya, sama seperti caranya orang-orang Yahudi di dalam berniaga. Di antaranya agar produk mereka ini laku, mungkin kalau original mahal mereka buat yang miripnya, ya, yang kita kenal dengan Masya Allah. Ya, minimal dapat rupanya, walaupun secara kualitasnya jauh berbeda. Maka ini dia bagaimana caranya agar produk-produk original ini tidak laku, dibuatlah yang menjadi tandingannya. Maka demikian, sudah jelas ini betul-betul nas yang terang, lebih terang daripada cahaya yang ada di matahari, yaitu ayat Al-Quran. Penjelasannya jelas dari ayat muhkam, hadis pun demikian jelas, tetapi mereka tolak dengan dalil-dalil yang masih bersifat mutasyabih, ya. Kemudian yang kedua, cara mereka menolak ayat-ayat muhkam, menjadikan nas-nas muhkam sebagai mutasyabih dengan tujuan meniadakan atau menolak kandungannya. Tuh, ayat muhkam itu sendiri dijadikan layaknya ayat mutasyabih. Mereka berupaya apa? Menghindar atau menjauhkan umat Islam dari ayat yang sudah terang penjelasannya.
yaitu ayat yang berstatus muhkam, mereka anggap oh ini masih mutasyabih. Artinya masih mutasyabih apa? Masih bisa ditafsirkan dengan logika mereka. Sehingga layaknya warna sudah jelas merah, tapi mereka bilang apa? Oh ini enggak, ini merahnya agak pudar dikit ya. Keping-pingan. Sudah jelas ini warnanya sekian, tapi mereka tolak dengan apa? Nalar mereka. Mereka tolak dengan logika mereka, sehingga yang ayat muhkam ini menjadi ayat mutasyabih. Ya, ini dua cara. Yang pertama, mereka menolak ayat muhkam dengan ayat mutasyabih. Kemudian yang kedua, ayat muhkam itu mereka tafsirkan menjadi ayat mutasyabih ya. Ini adalah dua cara yang dilakukan oleh ahlul ahwa wa ahlul bid'ah agar kaum muslimin mereka tidak menerima ayat-ayat muhkam. Di dalam Quran surat Ali Imran disebutkan bahwa sikap kaum mukminin yang mendalam ilmunya terhadap nas mutasyabih ialah mengimaninya dan mengembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya dikembalikan penjelasannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau ada, maka kita pahami sebagaimana penjelasan yang datang dari Allah. Kalau tidak ada, ya sudah. Kita terima, kita imani, tetapi untuk masalah penjelasannya jangan kita memberanikan untuk menafsirkannya sesuai dengan logika, apalagi itu berangkat dari hawa nafsu. Sedangkan sikap orang-orang yang menyimpang dan berhati sakit ya, artinya yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit, yaitu penyakit kegelapan, jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, penyakit syahwat, penyakit syubhat, maka ini masuk di dalam kategori penyakit hati, karena penyakit hati itu hanya terporos ke dua sumber. Penyakit hati itu hanya terporos di dalam dua sumber, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, sumber daripada fitnah hati hanya dua, yaitu adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sebagaimana ini banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah taala, yaitu sumber fitnah hati atau sumber penyakitnya hati hanya dari dua fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, sedangkan orang-orang yang menyimpang dan memiliki penyakit di dalam hatinya, ya hati sakit, artinya hati mereka itu memiliki penyakit, ialah mengikuti nas-nas mutasyabih dan menjadikannya sebagai dalil penafsiran mereka yang batil dengan tujuan mencari fitnah, dengan tujuan untuk menghadirkan fitnah dan mengubah fi kitabullah ya. Mereka tujuannya adalah menjadikan nas-nas mutasyabih sebagai dalil yang mereka tafsirkan dengan akal mereka. Tujuannya adalah untuk menghadirkan apa? Kerusakan, menghadirkan fitnah, menghadirkan pemahaman yang batil. Yang dimaksud dengan fitnah dan kerusakan di sini apa? Pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru, yang jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika umat ini jauh pemahamannya daripada hidayah Allah Tabaraka wa taala, mereka terjerumus di dalam pemahaman yang batil, tentu akan menjadikan urusan agama mereka menjadi berantakan. Menjadikan urusan agama mereka menjadi berantakan. Kenapa? Karena ilmu yang mereka pijak adalah ilmu yang batil, yang jauh daripada pemahaman yang baik. Dan tujuannya adalah untuk mengubah kitabullah, pengen merubah yang namanya ajaran, keautentikan, faedah-faedah yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan ahlul ahwa wa ahlul bid'ah, mereka jadikan ayat-ayat mutasyabih sebagai dalil yang mereka tafsirkan dengan nalar akal serta logika mereka. Tujuannya adalah untuk menghadirkan fitnah, menghadirkan musibah, menghadirkan apa? Ujian. Dan ujian yang dimaksud di sini apa? Kaum muslimin mereka tergelincir di dalam ilmu yang batil, ilmu yang keliru, yang jauh daripada pemahaman yang baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan pertama, nah ini dia, pertama kalau kita sudah keliru ilmunya, yang kedua berdampak kepada apa? Mengubah kitab Allah Subhanahu wa taala, karena ayat Allah ini tidak mungkin bisa dirubah.
secara langsung, tetapi mereka mencoba untuk merubah ayat Allah dengan apa? Mengajak kaum muslimin terjerumus di dalam fitnah. Apa itu? Jauh daripada ilmu yang dibangun di atas hak. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca ayat Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Dan ini adalah merupakan ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Di antara ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadamu ada yang terdapat ayat-ayat muhkamat, dan itulah pokok-pokok Al-Quran. Pokok Al-Quran itu adalah yang bersumber daripada ayat muhkam. Pokok Al-Quran itu bersumber daripada ayat muhkam. Dan juga ada lagi selain daripada ayat muhkam, yaitu adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, orang-orang yang terdapat di dalam hatinya zaig. Zaig itu apa? Kecondongan terhadap kesesatan. Hati orang itu keadaannya ada dua, condong kepada kebaikan, hidayah, dan ada condong kepada keburukan, yaitu kesesatan, dolalah. Dan zaigun ini adalah hati yang condong kepada keburukan. Makanya di antara doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Maka ini adalah di antara doa yang dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah agar hati kita tidak dipalingkan, agar hati kita tidak dicondongkan kepada perkara-perkara buruk, kepada kesesatan yang jauh daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabbaha minhu, maka yang mereka ikuti bukan ayat muhkamat yang sudah jelas keterangannya dari Allah tabaraka wa taala tanpa harus lagi ditafsirkan dengan logika, tetapi malah mereka mengikuti ayat yang tasyabah, ayat mutasyabihat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Nah, ini tujuannya. Tadi sebagaimana penjelasan yang ada sebelumnya, ini berangkat dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-7. Mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabih untuk apa? Untuk menghadirkan fitnah dan mencari-cari takwil. Mencari-cari takwil itu artinya apa? Mencari-cari penjelasan yang cocok dengan logikanya, yang kita kenal dengan cocok logi. Nah, ini dia mencari-cari takwil namanya. Yang dia takwilkan dengan akalnya, yang dia takwilkan dengan nalarnya. Jadi tujuan dia mengambil ayat mutasyabih dua, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama ibtigha al-fitnah, yang kedua adalah ibtigha ta'wili, untuk menghadirkan fitnah, yang kedua adalah untuk menghadirkan pemahaman yang baru yang sesuai dengan logika mereka. Ibtigha ta'wil, ibtigha artinya mencari, takwil penjelasan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal ayat mutasyabihat sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Alif Lam Mim contohnya. Ini ayat mutasyabihat. Di antara contoh ayat mutasyabihat adalah Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad Nun, Alif Lam Ra, Yasin. Jangan pula nanti ditakwilkan dengan logikanya. Wah, ya ini bengkok. Ya.
menunjukkan kita harus apa? Rendah diri di hadapan Allah. Sin itu ada 3 giginya, menunjukkan bahwasanya ujian itu akan banyak rintangan ya, seperti jalan yang bergerigi dan seterusnya. Dia takwilkan dengan tafsiran logikanya, padahal ini adalah pemahaman yang batil, lebih buruk daripada kutil. Kalau pemahaman yang batil bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka ya. Tetapi kalau kutil cuma sakit sesaat dan itu bisa dihilangkan dengan dicongkel. Ya, subhanallah. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya berkaitan tentang ayat mutasyabih illallah. Jelas Allah menegaskan di situ, hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Nah, ini dia orang yang mantap ilmunya. Orang yang berkompeten di dalam ilmu agama, ketika dia dihadapkan dengan ayat mutasyabih, dia tidak akan mencoba untuk mentafsirkan, mentakwilkan dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, tetapi dia akan mengatakan amanna bihi. Ini orang yang mantap ilmunya. Ketika dihadapkan ayat mutasyabih, dia akan mengatakan kami beriman terhadap ayat tersebut. Artinya kami mengimani keadaan ayat tersebut, keberadaan ayat tersebut. Adapun takwilnya, kullun min indi rabbina, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu datang dari Allah dan takwilnya pun juga semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu takwil akan ayat muhkam ataupun takwil ayat mutasyabih, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika kita tidak bisa mendapatkan penjelasan tentang takwil ayat mutasyabih, cukup kita mengatakan amanna bihi, kami beriman tentang ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mantap ilmunya tentang ilmu agama, berkompeten dalam ilmunya. Orang yang sering ngaji dihadapkan ayat mutasyabih, dia mengatakan amanna bihi. Tapi kalau orang yang jarang mengaji, ilmunya tidak mantap, ketika dihadapkan ayat mutasyabih, maka dia akan berupaya mencari-cari ayat untuk bisa menerangkan, atau mencari-cari penjelasan sesuai dengan logika dan hawa nafsunya untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Dan inilah ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu berhati-hati di dalam berucap. Ulama Rabbani ar-rasikhuna fil ilm, mereka berhati-hati di dalam memberikan penjelasan tentang ilmu agama. Mereka tidak serampangan, mereka tidak sembarangan di dalam memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya yang mereka terangkan ada penjelasan juga yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ini dia, orang yang berakal itu mengambil pelajaran, bukan buat pengajaran. Nah, ini harus kita luruskan nih, orang yang berakal itu menggunakan akalnya untuk belajar, bukan untuk ngibul, bukan untuk membuat kata-kata atau penjelasan yang dusta. Tetapi hendaknya yang dia sampaikan adalah hak, perkataan yang benar adanya, yang nyata penjelasannya. Ini adalah orang yang berakal, yaitu dia gunakan untuk mempelajari ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Setelah membacakan ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahzaruhum. Apabila engkau, ini sesuatu peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada peringatan, tujuannya untuk apa? Agar kita bisa menghindar, berhati-hati. Kalau ada tulisan peringatan, jalan sedang ada pembangunan atau ada perbaikan, kira-kira kita bawa mobilnya dan kendaraan yang lainnya kencang-kencang nggak, Pak? Hati-hati, pelan-pelan. Maka kita pun juga harus berhati-hati.
di dalam bermuamalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaidahnya ini? Jika kalian melihat ada orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, landasan dalilnya selalu ayat mutasyabihat, landasan penjelasannya selalu dari ayat mutasyabihat. Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, itulah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah terhadap mereka. Maka waspadalah terhadap mereka. Yang harus kita waspadai yaitu adalah orang-orang yang selalu menggunakan akalnya untuk menggunakan ayat-ayat mutasyabih di dalam amalnya. Yang harusnya kita waspadai adalah orang-orang yang selalu menggunakan akalnya memahami ayat-ayat mutasyabih di dalam amalnya. Yang seharusnya kita hindari adalah yang kita waspadai orang-orang yang menggunakan akalnya memahami ayat-ayat mutasyabihat di dalam amalnya. Di dalam amalnya. Maka amal itu landasannya adalah dari ummul kitab. Dan ummul kitab yaitu adalah dari ayat muhkamat, bukan dari ayat mutasyabihat. Karena ayat mutasyabihat ini terkadang ada penjelasannya dari ayat muhkamat, tetapi tidak ada, terkadang kebanyakan juga tidak ada penjelasannya. Maka yang tidak ada penjelasannya, amanna bihi, kita beriman dengannya tetapi kita tidak mentakwilkannya. Beberapa contoh nas-nas mutasyabih ini diantara usaha yang baik dari penulis, jazahullahu khairan, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, setelah memberikan penjelasan kepada kita secara terperinci makna daripada ayat muhkamat dan mutasyabihat, kita kemudian dipaparkan tentang golongan bagaimana orang yang beriman di dalam menyikapi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kemudian kita dipaparkan juga penjelasan bagaimana sikap orang-orang yang mengikuti ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka di dalam menyikapi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Setelahnya penulis rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah jazahullahu khairan menuliskan kepada kita tentang contoh-contoh bagaimana orang-orang ahlul ahwa di dalam mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tentunya ini sebagai tambahan penjelasan agar kita betul-betul paham bagaimana sikapnya orang yang beriman ketika dihadapkan dengan ayat mutasyabihat dan orang yang mengikuti hawa nafsunya ketika dihadapkan dengan ayat mutasyabihat. Jahmiyah menolak ayat-ayat muhkam. Tuh Jahmiyah ini adalah diantara mereka golongan yang menisbatkan kepada agama Islam. Jahmiyah ini adalah mereka juga golongan yang menisbatkan bahwasanya mereka beragama Islam. Tetapi mereka menolak ayat-ayat muhkamat yang sangat-sangat jelas dengan puncak penjelasan, yaitu bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna berupa ilmu, kekuasaan, kehendak, hidup, berbicara, mendengarkan, melihat, istiwa di atas arash, wajah, dua tangan. Kemudian Allah memiliki sifat marah, ridho, Allah memiliki sifat gembira, tertawa, kasih sayang dan hikmah. Ini jelas Allah terangkan di dalam Al-Quran, begitupun juga diterangkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala juga disifati dengan perbuatannya seperti datang, mendatangi makhluknya pada hari kiamat, turun ke langit dunia, dan yang spesialnya dan yang semisalnya. Tetapi mereka menolak pengetahuan tentang kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa uluhiyah, yang membawa asma dan sifatnya yang lebih tinggi daripada ilmu wajibnya salat, puasa, haji, zakat, haramnya berbuat zalim dan perbuatan keji. Umat Islam diwajibkan membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang didatangkan dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan wahyu. Ayatnya jelas, ayat muhkamat. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lisannya ini adalah merupakan
wahyu yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia tidak berucap dari hawa nafsunya. Tetapi Jahmiyah menolak penjelasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak keterangan dan kabar yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dinasihati oleh penulis rahimahullah taala, umat Islam diwajibkan membenarkan berita yang beliau bawa dengan kewajiban yang tidak akan sempurna pokok keimanan kecuali dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita ini tidak akan bisa sempurna melainkan dengan kita juga beramal dari apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah menolak itu semuanya dengan nas mutasyabihat menurut anggapan mereka. Menurut anggapan mereka yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Artinya mereka mengatakan apa? Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wahyu itu hanya firman Allah. Adapun yang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah bagian daripada wahyu. Karena mereka mengatakan itu tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada yang tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala di sini adalah secara fisiknya, kekuatannya. Adapun sifat daripada firman-Nya ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku diberikan sama seperti dengan apa yang diberikan oleh Allah dari Al-Qur'an, yaitu hadis menjadi sunnah sebagai sumber hidayah umat Islam. Dan itu pun juga diterangkan secara jelas oleh Allah di dalam Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, bahwasanya yang diucapkan oleh Nabi itu pun juga merupakan wahyu. Tetapi orang Jahmiyah mereka menolak sekeras-kerasnya sabda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka berdalil dari Quran surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ya memang tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya, dari asma'nya, dari rububiyahnya, dan dari uluhiyahnya. Ini yang tidak sama. Tetapi yang berstatus sama-sama seperti wahyunya Allah sama ada, yaitu apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga berdalil qul huwallahu ahad, Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Mereka katakan Allah ini Esa sehingga wahyunya pun juga hanya Esa. Tidak ada yang mendatangkan wahyu melainkan hanya apa yang diucapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Masuk akal enggak penjelasan Jahmiyah? Masuk akal, masuk akal. Oh iya, wahyu kan sumbernya cuma satu dari Allah. Lantas kenapa kita harus menerima yang mengucapkan manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan dia tidak pernah lepas daripada sifat salah dan keliru, karena keumuman daripada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Bani Adam mesti terjerumus di dalam kesalahan, dan Nabi termaksud daripada golongan manusia. Maka kalau kita dengarkan penjelasan Jahmiyah, wah iya juga ya. Lama-lama kita masuk ke Jahmiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini dia, syubhat itu betul-betul adalah merupakan fitnah yang kuat sambarnya, melebihi kuatnya petir yang menyambar hati seorang mukmin. Maka jangan pernah kita mencoba-coba berenang di kolam syubhat, walaupun cetek. Walaupun cetek, karena nggak tahu kita air yang tenang bukan berarti tidak akan menghanyutkan. Air yang mungkin terlihat seperti dangkal, cetek, belum tentu itu menandakan bahwasanya dia tidak dalam. Bisa jadi dia menenggelamkan kita. Bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan yang menimpa kita. Maka berhati-hatilah. Inilah tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendapatkan ada orang yang menggunakan dalil-dalil ayat mutasyabihat, maka inilah yang dikatakan oleh Allah, fahdharuhum,
berhati-hatilah dengan mereka. Kenapa harus kita berhati-hati? Karena mereka akan menghadirkan dua keburukan. Pertama apa? Ibtigho al-fitnah, untuk menghadirkan fitnah, kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, ibtigho at-ta'wili, untuk menghadirkan apa? Tafsiran sesuai dengan akal logika mereka. Ini dia tujuan mereka. Maka kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Di antaranya adalah golongan Jahmiyah. Kemudian dari nas-nas muhkam dan jelas ini mereka mengeluarkan berbagai kemungkinan dan perubahan. Nah ini dia, mungkin tidak begini penjelasannya, mungkin tidak begitu penjelasannya, mungkin nggak seperti ini pemahamannya. Dia mungkinkan, dia cocokkan dengan apa? Akalnya, untuk menghadirkan perubahan dan menjadikan sebagai bagian dari nas-nas mutasyabi. Ayatnya ini ayat muhkam. Surat Asy-Syura ayat 11 ayat muhkam. Surat Maryam ayat 65 ayat muhkam. Surat Al-Ikhlas ayat yang pertama ini adalah merupakan jenis ayat muhkam. Mudah nggak kita memahaminya? Di antara ciri-ciri daripada ayat muhkam itu mudah kita memahami. Contoh qul huwallahu ahada. Ada nggak penafsiran yang lain? Tidak ada. Katakanlah dia satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Sudah jelas. Nah, ini kriteria daripada ayat muhkam, tapi digunakan dipelintir oleh Jahmiyah. Ayat muhkam ini sampai berubah menjadi ayat mutasyabi. Dia pelintir dengan logikanya, dia pelintir dengan hawa nafsunya, sehingga dengan ini dia jadikan sebagai dalil untuk merubah atau menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelintir dalil ayat-ayat muhkam untuk bisa masuk menjadi ayat-ayat mutasyabi. Ini strateginya Jahmiyah 443. Iya, atau counter attack. Ya, dia punya strategi, musuh-musuh ini punya strategi. Maka kita pun juga harus punya apa? Tameng, ya. Kita pun juga harus punya kecerdasan di dalam memahami pola main yang dipakai oleh musuh-musuh Islam. Mereka berkulit-kulitnya Islam. Mereka menggunakan wajah-wajah Islam. Mereka mengatakan mereka Muslim, tapi tujuan mereka untuk bisa menghadirkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ahlus sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sifatkan bagi dirinya sendiri dan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu sunnah, ini kaidah ahlu sunnah wal jamaah berkaitan tentang sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita menetapkan sifatnya Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menetapkannya itu bukan hanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah saja, tetapi ditambahkan menetapkan sifat-sifat Allah juga sebagaimana dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menetapkan sifat dan asma'nya Allah dengan dua cara. Pertama, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, dan yang kedua dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah tabaraka wa taala. Jadi kita menetapkan sifatnya Allah yaitu dengan dua cara. Dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Kita menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya ahlal hikmah, yang lagi berada di Darul Hikmah. Ya, ini orang-orang yang menggunakan akal. Orang-orang yang menggunakan akal, dia menggunakan di dalam kebaikan. Selanjutnya, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan semua sifat-sifat Allah yaitu adalah tidak mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan tentang sifat Allah, dan tidak mentahrif, merubah, dan tidak menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, istifsar atau as-su'al, tidak bertanya-tanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa nih
sifatnya Allah. Tentunya yang pastinya sifat Allah tidak akan sama dengan sifatnya manusia. Ya. Dan tidak menanyakan bagaimana sifat Allah dan tidak menyamakan dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Raja saja dengan rakyat atau tuan dengan budaknya, kira-kira ada kesamaan atau tidak? Ya, tidak. Dari pakaian yang dia kenakan, dari tempat tinggal yang dia tempati, dan seterusnya, dari fasilitas yang dia miliki, berbeda. Ya. Itu padahal sesama manusia. Bagaimana ini adalah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Khaliq, ya, sebagai Tuhannya manusia, Malikin Nas, rajanya manusia, maka tentu sangatlah berbeda. Maka itulah yang disebut dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya manusia. Oh, kita mengimani Allah itu turun ke langit. Oh, berarti Allah itu sama dengan, siapa yang menerangkan Allah itu sama dengan manusia itu siapa? Kalau bukan Anda sendiri yang memberikan penilaiannya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan Allah itu sama sifatnya dengan manusia, memiliki tempat. Yang menyatakan demikian siapa? Itu kan tuduhan Anda, wahai Asy'ari. Wahai Anda, Asy'ari memberikan tuduhan bahwasanya yang menyamai manusia, Allah dengan manusia karena memiliki tempat itu Anda. Sedangkan kami Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian. Jelas? Perlu kopi kan? Bismillah. Nah, ini adalah tuduhan daripada orang-orang Asy'ari yang mengatakan, wah, Anda meyakini Allah itu turun, berarti dia memiliki tempat, dan padahal Allah itu tidak bertempat. Nih, siapa yang mengatakan Allah itu bertempat? Ya, Allah bersemayam di atas arasy. Ya sudah, kita mengimani Allah itu bersemayam di atas arasy, bukan berarti kita mengatakan apa? Allah memiliki tempat layaknya manusia. Adapun Anda yang memberikan fitnah, penjelasan demikian itu hadir dari pemahaman logikaan Anda. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya menetapkan Allah memiliki arasy. Dan Allah istawa alal arasy. Ar-Rahman alal arsis tawa. Sudah, kita mengimani Allah istiwa di atas arasy, bukan kita memberikan penjelasan Allah memiliki tempat dan bertempat layaknya manusia. Ini dia, orang terlalu menggunakan akal nalar, akhirnya bisa jadi dari Asy'ari dia pindah ke mana? Ke Jahmiyah. Maka hati-hatilah dengan kita menggunakan akal, sehingga tidak semuanya itu mesti harus dinalar dengan akal. Kita itu prinsip agamanya cuma satu, sami'na wa ata'na. Entah itu sesuai dengan akal kita atau tidak sesuai dengan akal kita, sami'na wa ata'na. Kita ini budak, tidak berhak untuk menentukan. Kita tidak berhak untuk apa? Memberikan penilaian. Kita itu hanya sekedar apa? Sami'na wa ata'na. Kayak budak, ya apa, tuan yang memiliki budak. Tiba-tiba tuannya pengen makan A, tidak mau makan B. Kira-kira budaknya ini memberikan pernyataan kepada tuannya, kenapa tuan nggak mau makan ini? Nggak ada. Dia nggak berhak untuk menanyakan. Ya terserah tuan yang mau makan apa, ya terserah tuannya. Demikianlah kita sebagai manusia, harus kita sadari kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikin Nas, Ilahin Nas. Allah itu adalah rajanya manusia. Allah itu adalah Tuhannya manusia, ilahnya manusia. Adapun kita sifatnya diciptakan oleh Allah hanya satu, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan sesuatu yang bernilai ibadah. Kita itu diciptakan hanya cuma satu tujuannya, melaksanakan sesuatu yang bernilai ibadah. Sebagaimana keumuman ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan cuma satu tujuannya, satu,
yaitu apa? Melakukan sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak kita menentukan dengan akal kita, oh saya nggak mau mengamalkan ini, kayaknya nggak relevan, kayaknya nggak cocok lagi dengan masa kita saat ini. Tidak ada ceritanya. Selama itu adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Tabaraka wa taala, maka semuanya wahyu itu berlaku sepanjang masa hingga akhir kehidupan dunia ini sampai datangnya pada hari kiamat. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa pertama, Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang kedua, wajib menetapkan keesaan Allah dan menetapkan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui tentang hakikat makna sifat-sifat Allah, tetapi tidak mengetahui tentang kaifiatnya. Allah mengatakan Allah punya tangan, sudah kita mengimani Allah punya tangan. Dan tidak perlu kita menghadirkan bagaimana pertanyaan bagaimana tangannya Allah. Allah marah kepada hambanya, Allah memiliki sifat marah. Sudah tidak perlu kita tanya-tanyakan bagaimana marahnya Allah, bagaimana gembiranya Allah. Kita kalau gembira kan traktir orang ya. Oke, nggak bisa kita samakan bagaimana gembiranya Allah ya. Kita kalau gembira kan senyum, kita kalau gembira kan kadang-kadang sampai apa? Mungkin teriak histeris. Kita kalau gembira itu kadang-kadang sampai loncat-loncat di tempat-tempat gitu ya kan, meloncat di tempat-tempat, girang, ya, lari-lari mungkin itu ekspresi kegembiraan kita. Ya, tapi kan kita tidak bisa menyamakan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah memiliki sifat gembira, cinta, benci, murka, tetapi tidak bisa kita samakan dengan bagaimana gembira, cinta dan murkanya manusia. Contoh yang kedua, lagi-lagi Jahmiyah. Karena memang yang menolak secara terang-terangan penggunaan ayat muhkam adalah golongan Jahmiyah. Mereka Jahmiyah menolak nas muhkam yang telah diketahui secara pasti, yaitu bahwa para rasul datang dengan membawa kabar yang menetapkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas makhluknya dan beristiwa di atas arasnya. Mereka tolak dengan ayat mutasyabih. Nah, ini dia ayat mutasyabih. Ini contohnya Quran surat Al-Hadid ayat 4. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka dimanapun manusia itu berada, kita itu selalu akan besar kemungkinan mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka tidak perlu kita apa? Mempelajari hadits Nabi yang dikatakan sebagai sumber hidayah. Ngapain kita ngambil hadis Nabi? Sedangkan Allah itu selalu bersama hambanya. Dimanapun hambanya berada, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Sehingga untuk apa kita harus mengambil hadis Nabi? Padahal Nabi pun juga membutuhkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana manusia juga membutuhkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuh, ayat mutasyabih mereka gunakan untuk apa? Menolak kabar yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mereka orang-orang Jahmiyah mengajak kaum muslimin menggunakan ayat mutasyabih ditafsirkan dengan akal mereka, dengan hawa nafsunya, untuk menolak sekeras-kerasnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pakai dalil Al-Qur'an. Bisakah kita menolak dalil Al-Quran? Tidak bisa. Cuman masalahnya sekarang mereka mentakwilkan, mentafsirkan dalil Al-Quran ayat mutasyabih ini dengan akalnya. Seharusnya bagaimana kaidah yang tepat dan benar di dalam menafsirkan ayat mutasyabih? Dengan ayat muhkam. Kita cari ayat muhkam untuk menafsirkan ayat mutasyabih. Kalau tidak ada ayat yang muhkam yang bisa kita pakai untuk menerangkan ayat mutasyabih, maka kembali kepada kaidah asal apa? Amanna bihi. Kita mengimani ayat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, kullun min indi rabbina. Dan juga mereka menggunakan ayat mutasyabih yang terdapat di dalam Quran surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid."
Kalau tadi Allah bersama hambanya dimanapun mereka berada, sekarang bukan hanya sekedar menerangkan bersama, tetapi menerangkan jaraknya. Ya, sudahlah bersama, tapi jaraknya juga sangatlah dekat. Bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat leher. Urat leher ini jauh nggak dari lehernya? Adakah urat leher itu jauh? Nah, ada, dekat. Dia berada di dalam, nggak di luar, di dalam kulit, malah bukan di luar kulit, dekat dengan leher, bahkan menyatu dengan leher. Maka dengan ayat inilah mereka melahirkan pemahaman apa? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud apa? Menyatu wujudnya mereka manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Budak aja nggak mungkin satu kamar dengan tuannya. Gimana ceritanya makhluk bisa satu gabung fisiknya dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah asisten rumah tangga yang sekamar dengan tuannya, juragannya? Enggak ada, walaupun dia satu rumah, tapi kamarnya berbeda. Itu saja manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Rabbul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, ya. Sehingga tentu tidak bisa dibawa ayat mutasyabih ini untuk menolak hadis Nabi. Wah, Allah itu kan dekat dengan kita. Ngapain kita butuh apa? Hadis Nabi, apalagi Nabi kan sudah meninggal dan jaraknya pun juga saat ini sudah ribuan tahun dari kita. Apakah benar? Nah, nanti dia menghadirkan tuh. Jangan-jangan para perawi-perawi hadis mulai memalsukan, merubah hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya apa? Yaitu keturunan-keturunan daripada Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini dia mereka menghadirkan keraguan umat Islam untuk tidak menerima, untuk menerima yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka membuat keraguan itu? Dengan menafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Ketika umat ini sudah mulai ragu untuk menerima hadis Rasul, maka disitulah yang disebut dengan apa? Ibtighaul fitnah, menghadirkan kerusakan. Kemudian mereka mengubahnya dan membuat kedustaan sehingga mereka menolak nas-nas tentang ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas makhluknya dengan nas-nas mutasyabih. Mereka menafikan kemahatinggiannya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Allah tidak tinggi, tetapi Allah dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher yang menempel di leher manusia. Contoh yang ketiga, Qadariyah. Nah, ini dia golongan selanjutnya. Qadariyah yang selalu menyandarkan kepada nasib. Ini Qadariyah. Udah takdirnya begini gimana lagi? Nah, ini yang selalu menisbatkan kepada takdir tapi tidak diiringi dengan usaha. Ya, ini Qadariyah. Mereka menolak nas-nas yang jelas dan muhkam tentang kudrah, tentang kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menolak nasnya Al-Quran yang menerangkan Allah itu memiliki kemampuan atas hambanya. Mereka tolak. Artinya apa? Manusia itu melakukan sesuatu atas kemampuan mereka tanpa kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia diantara akidahnya Qadariyah, yang mereka menisbatkan dirinya kepada agama Islam tetapi pada hakikatnya mereka sudah terjerumus di dalam kebatilan, bahkan kekufuran yang bisa menjadikan mereka keluar daripada agama Islam. Dan ini yang harus juga kita khawatirkan, mawas diri. Kita harus mawas diri karena pemahaman yang batil itu sudah mulai banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang menjadi syubhat, yang mudah menyambar hati seorang muslim lebih cepat daripada menyambarnya petir, ya. Karena kalau petir masih terlihat dan masih ada upaya untuk bisa menyelamatkan diri, menjauh daripada keburukan yang datang daripada sambaran petir. Berbeda dengan syubhat. Ya, syubhat ini tidak terlihat. Ya, dia datang dari penjelasan ulama, tetapi mereka bukan ulama rabbaniyin, bukan ulama ar-rasikhuna fil ilmi, tetapi mereka adalah ulama yang banyak terjerumus di dalam hawa nafsu dan juga kebid'ahan karena menyelisihi kebenaran yang ada dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mereka menolaknya dengan ayat Al-Quran nas mutasyabih
yang terdapat di dalam Quran surat Fussilat ayat 46. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Rabbmu tidak mungkin berbuat zalim terhadap hambanya, dan Rabbmu tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Kemudian mereka menggunakan nas mutasyabih selanjutnya adalah Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-7. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Nah, mereka menafsirkan apa? Yang dikerjakan oleh manusia ini semuanya atas kehendak mereka, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya balasan yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ini bukan di bawah atau di atas kemampuan Allah, tetapi itu semuanya adalah merupakan kemampuan dari yang dilakukan oleh manusia. Dan tentu ini adalah merupakan pemahaman yang batil. Ini penjelasannya tipis-tipis tapi masuk akal, Bang. Iya, udah kayak kopi ini. Iya, manis-manisnya tipis tapi enak ya. Bisa diterima dan ternyata membuat manusia terjerumus di dalam kesesatan. Mereka mengeluarkan sisi lain daripada nas-nas ini. Mereka mengeluarkan dari bagian yang muhkam, lalu memasukkannya ke dalam ayat-ayat mutasyabih. Maksudnya Allah membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Artinya manusia saat ini hanya diberikan pilihan, melakukan yang kebaikan atau melakukan keburukan. Tetapi untuk bisa melakukan semuanya itu tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikehendaki Allah, ini kaidah yang harus kita hafalkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak mungkin terjadi. Dan ini telah diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa'lam law annal ummata ijtama'at ala ayanfa'uka lam yanfa'uka illa maqad kataballahu laka. Ketahuilah, sekalipun ada satu golongan, suatu kelompok, suatu umat, suatu penduduk negeri, mereka berkumpul ingin memberikan engkau manfaat, ingin membantu dirimu, maka bantuan tersebut tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekalipun sudah berkumpul nih ratusan orang pengen bantu kita, pengen memberikan manfaat kepada kita, pengen memberikan donasi kepada kita, bantuan harta, waktu, tenaga, tapi kalau memang belum ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semuanya itu tidak mungkin akan terjadi. Maka ini kaidah yang harus diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi.